Kalau mau apa-apa harus diturutin. Fisiknya harus kuat gitu. Kalau latihan pasti ya capek, tapi harus dilawan gitu. Masuk klub terus kayak harus punya itu lah yang kayak dituju kayak gimana. Oh tadi. Dritek. 3, 2, 1. Jengker santai. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, atlet renang dari Kota Bojonegoro, usia masih dini. Dia namanya Mas Muhammad Hafiz Rizal Prabowo. Usianya sekarang 12 tahun. Sengaja saya datangkan ke sini karena saya melihat, saya baca literatur di tahun 2021 dia membawa nama baik Bojonegoro di turnamen Open di Jawa Timur. Iya, Mas Hafiz. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Coba diperkenalkan ke kita sama netizen. Perkenalan dari Mas Hafiz. Kenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rizal Wibowo dari Bojonegoro, umur 12 tahun. Sekolah di mana? STIT, Insan Permata Bojonegoro. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Mas Hafiz berapa bersaudara ini? 1. Anak tunggal ya. Ya. Mas Hafiz, saya baca literatur ini di blog Bojonegoro. Mas Hafiz waktu turnamen itu atas rekomendasi dari orang tua atau sekolah atau keinginan untuk mengikuti lomba tersebut? Keinginan secara pribadi. Setelah keinginan secara pribadi tadi, saya mau menarik ke belakang. Asal usulnya Mas Hafiz ini mulai senang dengan olahraga renang ini sejak kapan? Sejak TKA. TKA. Itu usia berapa waktu itu? Usia berapa? 6 tahun. 6 tahun sudah suka renang. Ya. Awalnya waktu renang itu karena keinginan sendiri atau memang diajak orang tua ke kolam mandi setiap sore itu akhirnya senang, atau memang dari wah aku punya cita-cita ini ingin renang gitu atau gimana? Keinginan sendiri. Selain renang itu ada olahraga apa aja? Volley gitu, badminton, terus pingpong. Mas Hafiz, sekarang usianya berapa? 12 tahun. 12 tahun. Di usia Mas Hafiz 12 tahun ini, Mas Hafiz kesulitan enggak atau waktu olahraga itu mengganggu kegiatan Mas Hafiz enggak? Enggak. Senang, enjoy. Senang. Karena saya mengutip dari orang tua tadi, Mas Hafiz ini anaknya yang aktif ya, super aktif, sehingga sama keluarganya ini diarahkan ke hobi yang bermanfaat, supaya tadi waktu dia over, dia punya tempat untuk Mas Hafiz ini punya tempat untuk mencurahkan overnya tadi, yaitu berenang. Mas Hafiz, waktu mengikuti lomba pertama itu kapan dan di mana? Di Sidoarjo. Pertama lomba di Sidoarjo. Ya. Usia berapa waktu itu? Kelas 1 kayaknya. Kelas 1 apa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Waktu lomba itu informasinya dari keluarga atau dari sekolah? Dari klub. Oh, dari klub. Ya. Bagaimana itu? Coba ceritakan ke kita. Ya, pertama kalau kayak ditunjuk untuk mengikuti lomba gitu. Ditunjuk. Berarti ada teman-temannya Mas Hafiz yang ikut itu juga ada ya selain Mas Hafiz? Ada. Ada berapa orang? 12 kayaknya. Itu anak Bojonegoro semua. Ya. Jadi warga Bojonegoro ini wajib berbangga ini punya putra daerah Mas Hafiz ya, tepuk tangan. Kemudian saya lanjutkan setelah lomba pertama tadi di Sidoarjo. Perasaan Mas Hafiz waktu lomba itu bagaimana? Karena saya nggak bisa membayangkan posisi usia 12 tahun ikut lomba di luar kabupaten ya, di Sidoarjo. Itu perasaannya Mas Hafiz bagaimana? Nervous. Nervous itu apa? Kayak apa ya? Dretek. Itu persiapannya apa sebelum lomba itu? Trik supaya adik-adik yang di rumah ini meniru triknya Mas Hafiz ini apa? Ya latihan dengan giat. Apalagi nggak malas-malasan. Tidak malas-malasan. Dan harus punya orang yang kayak harus dicontoh gitu, kayak idola. Atlet ya, idola. Atlet idola. Ada lagi? Sudah.
Kemudian setelah ada 3 poin yang disampaikan Mas Hafiz, misalkan anak-anak supaya latihannya tidak salah atau trik latihannya itu benar, seperti apa Mas? Harus cari pelatih dulu kah, atau latihan di rumah dulu kah, atau lihat Mas Hafiz sempat lihat YouTube baru aku lihat YouTube dulu ini mah, Pak, aku baru masukkan ke sekolah itu, apa seperti itu? Enggak. Gimana? Kak, diajarin langsung sama pelatihnya di kolam gitu. Diajarin teknik dasar. Nah, menyambung dari lomba kemudian triknya dan teknik-tekniknya, berarti Mas Hafiz ini awal kenal pertama lomba renang itu dari orang tua ya tadi ya? Apa keinginan sendiri tadi? Keinginan sendiri. Itu di usia 6 tahun ya? Di usia 6 tahun. Kemudian efisiennya waktu latihan renang itu berapa minggu sekali, berapa hari sekali? Setiap hari. Loh, harus setiap hari. Nah, triknya supaya tubuhnya sama nggak kecapean seperti apa? Ya harus minum vitamin gitu. Suplemen, vitamin, makan sehat, susu gitu ya. Kalau Mas Hafiz ini tidurnya kalau malam jam berapa, Mas? Kadang-kadang ya jam 10, jam 9 gitu. Itu paling malam jam 10 ya. Tepuk tangan. Ini pesan buat anak-anak di rumah seusia Mas Hafiz di SD ya. Ya SD ya, di SD di usia 12 tahun ini dia sudah punya prestasi yang membanggakan di orang tua. Bagaimana dia menghabiskan waktu sehari-harinya Mas Hafiz ini ada di kolam renang. Jadi kalau dia sehari gak latihan, katanya dia itu malah gak enak semua ya badannya ya. Kayak ada yang kurang. Jadi dia daripada kayak liburan wisata dan lain-lain, dia lebih senang latihan renang. Inilah luar biasanya Mas Hafiz. Mas Hafiz, saya mau tanya lagi. Di satu sekolahannya Mas Hafiz itu ada teman-teman lain nggak seperti cewek atau cowok yang ikut olahraga renang ini? Nggak ada. Olahraga renang ini masuk ekstrakurikulernya sekolahnya Mas Hafiz nggak? Ya ada. Ada. Coba disapa guru ekstrakurikulernya di sekolah. Siapa? Di kameranya sini. Ustadz Afif. Ayo titip salam apa? Ustadz Afif, ayo bilang apa? Terima kasih sudah ngajar di ekstrakurikuler renang gitu. Sampai Mas Hafiz bisa jadi atlet yang bisa membanggakan Bojonegoro. Amin. Karena saya juga berharap nanti di usia-usia berikutnya Mas Hafiz ini semakin membawa dirinya, kemudian nama besarnya ini mengharumkan nama kotanya, kemudian provinsinya, syukur-syukur di negaranya ya. Luar biasa. Mas Hafiz, tadi disampaikan Mas Hafiz ini kan kegiatannya banyak di olahraga atau latihan ya. Di masa pandemi ini nggak latihan berapa lama ini? Hampir 1,5 tahun. Rasanya gimana? Gak enak semua. Berarti kalau boleh memilih, Mas Hafiz suka yang seperti biasa, seperti sebelum ada pandemi ya? Iya. Betul. Ganggu ya ini ya berarti ya? Iya. Secara ini untuk mengalihkan rasa bosannya ini seperti apa? Main game kah? Nggak suka. Wah bagus ini ya, nggak suka main game. Terus bagaimana mengalihkannya? Ya main bola gitu. Main bola. Ikut orang tua? Apa sama temennya? Sama teman-teman gitu. Sama tetangga gitu diajak main bola. Oh gitu ya. Mas Hafiz, kalau boleh saya tahu cita-cita yang paling spesifik saat saat setelah nanti dari SD ini kan nanti mau masuk SMP ya. Mas Hafiz sudah mempersiapkan belum, nanti saya harus masuk SMP favorit ini, saya ngikut mama aja deh, ikut papa aja deh, atau jalan aja nanti mengalir, bagaimana? Coba ada unek-unek apa ini, coba disampaikan ke saya. Ya pingin ke SMP yang olahraga gitu. SMP olahraga. Pengennya Mas Hafiz nanti setelah SD masuk di sekolah yang ada kejuruan olahraga. Tetap di renang atau di olahraga lain? Di renang. Renang itu sudah kayak jiwa atau apa ya? Menurutnya Mas Hafiz?
Kalau renang itu kayak ada dunia sendiri gitu. Ada nilai kebanggaan sendiri. Mas Hafiz, tadi waktu kita sebelum duduk di sini kan kita ngobrol-ngobrol di dalam dunia renang supaya nanti netizen juga tahu. Saya kan nggak tahu sama sekali ini. Ada berapa gaya, ada berapa metode sih renang ini? Setahu saya kan renang yang penting nyebur ya di kolam terus nyebrang sampai-sampai. Ini coba diinfokan ke saya. Ada 4 gaya. Ada 4 gaya. Yang pertama apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu yang gimana? Yang kayak gini. Dia telentang atau Yang ini? Gini. Oh, merayap. Ya. Nah, yang pertama kupu-kupu. Terus kedua kayak punggung. Gaya punggung. Kayak dada. Yang gaya punggung ini yang gimana? Yang kayak Telentang ini ya. Ya. Terus gaya dada ini? yang kayak kata. Kata berarti sama kaki gitu ya, Ya. yang bareng itu ya. Yang keempat Kayak bebas. gaya bebas. Jadi teman-teman seusianya Mas Hafiz, terutama yang hobi tentang renang, ini tadi Mas Hafiz menyampaikan di dunia renang itu ada 4 gaya. Ya. Yang pertama gaya apa tadi? Kupu. Gaya kupu-kupu. Kayak Kemudian punggung. gaya punggung, Kayak dada. gaya dada, Kayak bebas. gaya bebas. Nah, Mas Hafiz, setiap gaya di 4 gaya ini itu dilombakan semua ini atau setiap lomba itu cuma satu? Setiap lomba satu Gaya. gaya. Gini, setiap lomba itu satu gaya mulai start sampai finish juga gayanya harus seperti itu ya berarti. Ya. Ada kesulitan nggak? Enggak. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Itu Mas Hafiz, tadi kan saya baca ya, saya sampaikan tadi. Mas Hafiz ini kan atlet renang Bojonegoro raih 1 emas dan 2 perak di Jatim Open. Nah, di tahun 2021 berarti di masa pandemi ya. Ya. Ini triknya waktu berangkat ini punya jampi-jampi apa? Atau sudah punya keyakinan karena saya sudah latihan setiap hari, saya harus target ini menang. Bagaimana itu, Pak? Sudah target sih kalau menang. Sudah target ya? Ya. Kayak latihannya sudah setiap hari, masa nggak menang rugi. Oh gitu. Latihan sudah setiap hari, kalau nggak menang ya rugi gitu ya. Oke. Mas Hafiz kalau tadi sering kan menyampaikan latihan saya harus setiap hari renang. Itu dalam 1 hari berapa jam habiskan waktu di dalam kolam? 1,5 jam. 1 jam? Setengah. Mas Hafiz, kalau ada anak-anak seusia Mas Hafiz, wah Mas Hafiz sama nih, saya juga hobinya pingin renang. Kalau saya pingin hobi renang sama seperti Mas Hafiz, sarannya saya harus bagaimana di usia Mas Hafiz ini? Hanya ikut hobi saja atau nanti ikut di kejuaraan atau memang ini senang-senang saja? Ya pertama